mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di akhir zaman nanti. Nanti berikan saya waktu untuk ngomong ya. Iya, silakan Bang, silakan. Kata Quran, di akhir nanti apa yang orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi orang kafir. Pemujaan-pemujaan yang orang kafir lakukan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang disembah. Nah, ternyata itu terbukti di Matius 7 nomor 22-23. Apa yang Kristen sembah mengingkari bahwa dia bukan Tuhan. Bahkan ditolak pemujaan-pemujaannya dengan berkata, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Cuman untuk memahami penjelasan saya ini, ya kudu melembutkan hati. Karena akan melahirkan kejengkelan, kedongkolan, amarah, dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama Bang. Silakan Bang. Sama sekali. Jadi kalau kita lihat konsepnya ya, kita nggak usah detail. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan bilang begini, saat kau makan buah itu kau akan mati. Jadi upah dosa itu memang kematian. Tapi kenapa saat itu Adam tidak mati? Karena ada domba yang mati. Maka dengan kulit domba itulah ditutupin itu Adam dan Hawa. Maka saat itulah dia tidak mati. Dari awal itu domba itu selalu melambangkan korban. Baru dalam buku tulah ke-10 itu setiap anak sulung mati. Anak sulung itu pun tidak mati karena ada darah yang sudah tertumpah. Selalu ada domba. Dan waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus dikatakan, inilah anak domba Allah. Dan kembali waktu tadi Ishak dan Ismail itu, maka harus ada korban domba itu. Kalau saya nggak salah, kalau salah nanti kasih tahu. Teman-teman kita Muslim itu haji, itu pasti pada hari raya kurban. Dan orang Yahudi pun percaya kurban itu, tetapi orang Kristen mempercayai kurban itu sekarang adalah Yesus yang dipercayai, yang diutus oleh Allah dari firman yang menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, maka dosanya harus ditanggung oleh manusia. Tetapi hakikatnya dia adalah Tuhan, si firman yang menjadi manusia. Itulah konsep daripada kekristenan sebenarnya. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir begitu silakan. Jadi maksud saya baru selanjutnya ini yang teman-teman nih, orang Kristen percaya bahwa Yesus akan mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Dan waktu diangkatnya, maka di bumi akan terjadi kerusuhan selama 7 tahun nanti Kristus. Pada saat itu masih ada jalan pertobatan. Kalau saat itu terjadi, kita yang ada di Komel ini, siapa tahu itu yang benar. Saudara masih bisa berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini hanya sebagai saudara tadi. Jadi maksud saya, hanya itu yang saya sampaikan karena saya tahu tujuan Bang Juma dan teman-teman supaya membuat orang semua ke surga. Saya kira tujuan kita sama. Kami juga sama. Kita juga pengen semua orang ke surga. Baru yang kedua, dikatakan soal penyesat itu, Yesus katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Saya contohnya, saya ini dari kampung, dari Tiga Lingga, kami ada durian Tiga Lingga. Orang mungkin banyak tahu teori tentang durian itu, tapi nggak pernah merasakannya. Saya udah merasakan Tuhan Yesus, karena saya dulu sakit, didoain sembuh dalam nama Yesus. Jadi walau bagaimanapun, saya akan tetap percaya tentang itu. Jadi silakan Bang Juma menafsir yang itu, tapi saya sudah kasih tahu kronologisnya, mulai dari kejadian. Kenapa akhirnya orang percaya bahwa yang dikorbankan itu domba itu adalah melambangkan Yesus untuk membayar dosa manusia. Thank you Bang Juma. Oke, sama-sama Bang Jo. Saya menghargai apa yang saudara sampaikan. Tapi izinkan kemudian saya secara bijak menjelaskan. Kristen tidak mengenal
buku-buku yang menjadi rujukan iman saudara saya Kristen. Itu dulu. Bahkan sekedar mengenal penulis buku-buku ini, Yesus tak ada kemudian Yesus pernah mengadakan komunikasi langsung dengan penulis ini. Jadi apapun bisa narasi dibangun di dalamnya tanpa ada legitimasi tak ada legitimasi dari Yesus sebagai otoritas penerima firman dari Tuhan. Karena kalau kita ditanya siapa yang menerima firman sebenarnya, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Paulus, atau siapa? Atau Yesus? Rupa-rupanya cerita punya cerita yang menerima firman dari pencipta langit dan bumi itu Yesus. Kemudian Kristen punya konsep sendiri. Konsep yang dibangun dari narasi-narasi yang tercipta dari sebuah buku yang Yesus sendiri tidak memberikan tumpangan tangan terhadap adanya buku ini. Seketika dijadikan sebagai pedoman, seketika dijadikan sebagai panutan dalam beragama. Sah, karena itu adalah hak prerogatif setiap insan manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, maka yang hak itu harus kita dudukkan pada koridor hak. Pada hak, batil-batil, hak-hak, benar-benar. Al-Quran kemudian datang menjelaskan keadaan. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka itu dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal bukan. Itu hanya hasil kemudian penyelidikan, penelitian, dengar-dengar dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Itu kata Quran. Nah, sekali lagi kita tarik ukur bahwasanya Yesus tidak mengenal buku-buku yang Anda jadikan sebagai acuan. Yesus itu Tuhan, Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Lalu kenapa Bang Suma jadikan itu sebagai salah satu rujukan di dalam materi perbandingan agama? Karena yang menulis buku-buku ini adalah wartawan-wartawan yang melakukan penelitian-penelitian untuk mewartakan hasil daripada cerita yang mereka temui di dalam penelitian mereka dalam menyusun suatu pewartaan. Artinya surat kabar hari ini bukan firman Tuhan, tetapi surat kabar mencantumkan informasi-informasi yang terkadang akurat. Tapi seakurat apapun, kedudukannya bukan kalamullah, bukan firman Allah. Maka kalau hari ini saudara kita Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah sebagai penebus dosa, sayangnya Yesus justru mengajarkan agar melakukan penebusan dosa seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tertulis naifnya di dalam Bible. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Bahkan ketika ditanya Yesusnya malah dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal, supaya aku bisa selamat? Yesus mengatakan, jangan salibkan saya. Ini aneh. Sebuah kitab menumpahkan kebenaran, tetapi itu hanya dianggap sebagai satu bumbu-bumbu pelengkap. Yesus dalam Matius 19 ditanyai orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat, bisa memperoleh hidup kekal, bisa masuk surga? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Artinya jangan salibkan aku. Jadi membunuh Yesus, menyalibkan Yesus bukan menghapus dosa, tapi membangkitkan dosa. Nah, kenapa kemudian nilai itu berubah?
Seakan-akan itu dianggap hanya sebagai pelengkap penderita. Kenapa? Yang lebih diutamakan itu adalah penebus dosa. Ya kan itu lagi tadi. Karena konsep yang Yesus tanamkan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus Kristus yang palsu. Nah, polanya izinkan saya jelaskan sebentar aja. Di mana polanya? Ketika saudara berbicara mengenai Yesus penebus dosa, dan itu adalah satu kemaksiatan yang sangat-sangat mencederai agama para nabi, ajaran para nabi. Imamat 1 nomor 2, beritakan, perintahkan, ajarkan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban kepada Tuhan Elohim, ajaklah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jelas di situ, nggak ada manusia, apalagi Tuhan jadi korban. Bahkan di dalam Ulangan 18 nomor 21, Tuhan melarang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima persembahan darah manusia, yang menerima hanya dewa Molok, lalu Yesus ini dikorbankan kepada siapa? Bang Juma, nanti saya ngomong lagi ya. Nanti. Silakan Bang, silakan setelah ini. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika saudara kita membawa Yesus sebagai korban, ya wajar. Kenapa? Karena korban yang dikatakan Yesus ini nantinya pada hari ketiga keluar dari kubur. Dan keluarnya dari kubur mengajarkan satu konsep kepada nabinya bernama Paulus. Nabinya inilah, nabi dari makhluk yang keluar dari kubur inilah kemudian yang mengajarkan konsep dosa ditebus dan seterusnya. Yesus Tuhan dan seterusnya. Nabi Paulus inilah yang mengajarkan konsep kekristenan. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal apa itu Kristen. Jadi kesimpulan sementara, Yesus anak Maria seorang soleh, orang yang muslim yang taat beribadah, taat menjalankan perintah Tuhannya, itu tidak mengenal dosa waris, tidak mengenal tebus dosa, tidak mengenal Kristen, tidak mengenal pengikut orang-orang tidak bersunat, pemakan babi, pemakan yang lain. Enggak. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel tentunya. Sedangkan makhluk yang keluar dari kubur ini yang ngaku Yesus Kristus juga justru mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini kembali kepada tema yang tadi di Lukas 4 nomor 13, iblis mengintai Yesus, mencari kesempatan di mana iblis ini bisa masuk untuk menyesatkan manusia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Jo. Jadi sebenarnya kalau Bang Juma lihat di Kristen itu pun tafsir itu, kenapa istrinya Kristen itu jadi banyak kan? Bang Juma pasti tahu ada yang Advent, ada yang Oneness, ada yang Trinity, ada yang macam-macam itu. Tetapi semua mereka itu percaya satu hal, bahwa Yesus menebus dosa mereka. Maksud saya, tafsir yang Bang Juma tadi bilang, itu akan di kami Kristen pun belum selesai. Mana itu Oneness, Trinity, dan ada yang Advent, ada. Jadi Alkitab ini seperti Bang Juma tadi bilang benar, ini ditulis oleh 40 penulis. Dan orang Kristen mempercayai itu semua diilhami oleh Allah. Dan waktu bilang soal keselamatan tadi, maka Alkitab ini jangankan kita, Petrus juga bilang dalam buku tulisannya, hati-hati membaca buku Paulus karena susah untuk dipahami. Kalau Petrus saja menganggap buku itu susah dipahami, apalagi kita. Kita orang Kristen aja sampai sekarang masih berdebat. Jadi waktu Bang Juma bilang benar. Tetapi kalau kita perhatikan dalam buku Yohanes soal keselamatan tadi, waktu si Nikodemus datang kepada Tuhan, Yesus jawab begini, aku berkata kepadamu, Yohanes 3:3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini pun jadi tafsirnya kemana-mana.
Gimana orang bisa, kata si Nikodemus, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana masuk ke rahim ibunya? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena kepadamu harus dilahirkan. Jadi mau saya sampaikan, banyak sekali dalam Alkitab ini masih hiasan. Dan mengenai buku tadi dalam buku Ibrani, ini Ibrani pasal 8. Jadi kan tadi Bang Juma bilang, sampai hari ini orang Yahudi pun tidak percaya korban itu manusia. Orang Yahudi juga nggak percaya. Tetapi orang Kristen percaya tentang hal itu. Karena waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus, dikatakan kepadanya bahwa inilah anak domba Allah. Juga harusnya Ishak yang dipersembahkan atau Ismail yang dipersembahkan, domba itu yang dipersembahkan. Maka Yesus juga sering dikatakan anak domba. Terus kenapa disalibkan? Kalau kita baca di Alkitab, dia disalibkan karena dia mengaku dia Tuhan sebenarnya. Kalau kita pelajari itu, karena dia mengaku dia Tuhan lah maka dia disalibkan. Jadi alasan Yesus disalibkan itu karena dia mengaku dia Tuhan, maka ditulislah inilah raja orang Yahudi di penyalipannya itu. Balik yang tadi saya ingin baca dalam buku Ibrani. Dalam buku Ibrani dikatakan, ini yang memang agak susah karena ditulis begini. Perjanjian baru itu. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yesus waktu dia datang, dinaikkannya standar hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini, kalau kita membunuh baru berdosa. Tapi Yesus katakan kalau engkau benci kepada saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Malahan Yesus menaikkannya. Makanya terakhir Yesus katakan membedakan dia apakah dia nabi palsu apa tidak. Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Buahnya itu apa? Dalam buku Galatia dikatakan buah itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Jadi kalau kita berdebatkan tentang buku dan sebagainya, Yesus berkali-kali katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Dan itu buah itu butuh proses. Butuh proses. Jadi Bang Juma, kalau kita bicara tentang dari ayat ke ayat, kami saja orang Kristen belum selesai. Karena ada yang percaya sekali selamat tetap selamat, ada yang percaya harus dibaptis, ada yang percaya diselam, dipercik, masih banyak. Tetapi satu hal yang semua percaya, Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia, dan Yesus itu menjadi manusia, dan kemanusiaannya lah yang membuat dosa orang Kristen itu dihapus, dosa manusia dihapuskan. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir yang lain, ya silakan. Thank you Bang Juma. Oke, baik. Jadi saudara mengutip Ibrani 8, di mana data 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, katanya. Tetapi perjanjian yang dimaksud di sini, Tuhan justru memasukkan kemudian perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Hukum perjanjian baru diberikan kepada Israel dan kaum Yehuda, yaitu memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin Israel dan Yehuda, sudah pasti mereka tidak akan tersentuh dengan kecemaran mempersembahkan manusia untuk dosa. Itu udah pasti tuh. Nah, jadi dari mana munculnya? Sekali lagi saya katakan, tragedi penyaliban yang terjadi tak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada.
Itu semata-mata upaya orang Yahudi atas ketakutan orang Yahudi pada masa itu akan tempatnya, tempat sucinya dan bangsanya itu dirampas oleh Roma. Itu penyebabnya. Yesus melakukan banyak mukjizat. Yohanes 11, satu perikop di situ. Ketika Lazarus dibangkitkan saudara Maria, orang terheran-heran. Ini Yesus ini hebat kali ini. Bisa membangkitkan orang mati orang ini. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Menyebabkan mereka kemudian tidak membayar pajak. Karena mereka lebih percaya kepada Yesus. Sehingga sebagian orang yang melihat Yesus mempertontonkan mukjizat hebat ini, melapor kemudian kepada imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Sehingga orang-orang ini berembuk. Ini gimana ini Yesus? Kalau kita biarkan dia begini terus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita. Dan bahkan merampas bangsa kita. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Satu perikop itu cerita. Nah, imam kepala pada saat itu Kayapas mengatakan kalian ini tidak mengerti, kalian nggak insaf kalian ini. Adalah lebih baik satu orang yang mati, Yesus, untuk bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita ini dirampas dan diambil oleh bangsa Roma. Maka pada tahun itu juga Kayapas bernubuat, bukan dari dirinya, tetapi sebagai imam besar yang memiliki kedudukan tertinggi pada masa itu. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Jadi tak ada dosa waris, itu muncul settingan belakangan yang dibangun oleh Nabi Paulus dari makhluk yang keluar dari kubur tadi. Nah, di dalam Yohanes 11:53 itu tertulis dengan sangat jelas, ketika mereka sudah sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas Roma, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Mendengar itu, Yesus menghindar dari orang-orang Yahudi, menyingkir ke Efraim di padang gurun. Di sanalah ia hidup bersama dengan murid-muridnya. Jadi tak ada alasan dosa waris itu muncul belakangan. Itu nggak dikenali oleh orang-orang Yahudi. Dosa waris tebus dengan darah manusia, nggak ada. Itu muncul di luar Yahudi itu. Nah, kemudian ketika Yesus ini diupayakan untuk dieksekusi mati, segala upaya kekuatan dikerahkan kemudian. Tentu pencipta langit dan bumi nggak membiarkan dong hambanya yang suci ini dibunuh. Enggak mungkin. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, iblis sudah datang, sudah dilemparkan keluar, akan dilemparkan keluar kata Yesus dari kubur. Dan aku harus pergi sebab penguasa dunia ini sudah datang, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi jangan mimpi Yesus yang dibunuh, disalib, jangan. Karena Yesus sendiri melontarkan ucapan itu. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak mungkin. Nah, upaya ini kemudian muncul kesaksian-kesaksian palsu. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, Gubernur Pilatus berkata, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1, mereka melakukan tipu-tipuan dan segala macam teteh bengek untuk supaya Yesus itu dibunuh. Termasuk tuduhan mempersamakan dirinya dengan Allah.
Itu juga adalah kesaksian palsu. Kenapa? Karena hal itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 Yesus sudah klarifikasi. Dia ingin dilempari batu karena dia mengatakan dia adalah Allah. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bukankah Musa juga adalah Allah? Keluaran 7 nomor 1. Jadi kesaksian-kesaksian kayak gitu itu palsu semua. Apalagi yang hendak kita cari? Dia sudah menyatakan dirinya adalah Allah. Ini adalah penghujatan. Itu kesaksian palsu. Siapa yang dekat dengan Allah, dia adalah Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu disebut anak-anak Allah. Karena mereka mempersamakan diri mereka dengan hamba Allah. Jadi saudara, silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Saya bisa ngomong? Ya, sabar. Silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Yang pasti nebus dosa dengan manusia itu ajaran pagan. Tidak ada Yahudi mengajarkan itu, tak ada Yesus pun mengajarkan itu. Yang pada intinya yang Anda mengajarkan itu adalah sosok makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada utusannya bernama Paulus. Dialah yang mengajarkan Anda untuk mengimani itu. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sekarang kita lihat orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu berdosa, kalau ada orang Yahudi berdosa, cara mereka mengampuni dosa adalah dengan membawa domba. Oke, domba itulah yang diperiksa harus tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dombanya bercacat dan bercela, maka domba itu tidak layak untuk menghapus dosa orang itu. Jadi konsep pengampunan dosa dari dulu itu harus ada yang mati. Sehingga orang Yahudi harus membawa domba. Setelah dibawanya domba itu diperiksa oleh imam besar bahwa dombanya tak bercacat, maka orang Yahudi itu akan menaruh tangannya di atas domba itu. Dan orang Yahudi itu akan mengatakan, harusnya aku yang mati, engkaulah yang mati. Dan saat itu, maka semua yang benar dari domba itu masuk ke orang Yahudi itu. Dan semua dosa orang Yahudi itu masuk ke domba itu dan dia disembelih. Itulah bagaimana orang Yahudi itu dulu dosanya diampuni. Maka sampai sekarang, mereka masih ada korban-korban begitu. Kenapa? Karena harus ada yang mati. Karena sudah dikatakan upah dosa adalah mati. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sebagai domba. Sehingga dia harus mati untuk menggantikan membayar dosa-dosa itu. Dari situ konsepnya. Jadi itu diambilnya itu sebenarnya dari orang Yahudi sebenarnya konsepnya itu. Nah, makanya waktu dia dikenalkan dikatakan inilah anak domba Allah. Saya juga nggak tahu, ini mungkin saya salah. Kenapa teman-teman kita Muslim kalau naik haji harus pada hari raya kurban? Dan saat itulah dianggap dosa juga diampuni. Sama sebenarnya, orang Yahudi juga sama. Cuman bagi orang Kristen mempercayai domba itu adalah Yesus. Tapi konsep pengampunan itu selalu ada yang korban. Kira-kira gitu. Iya, oke kawan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban bagi Bani Israel, tamatnya kita mengkaji itu di dalam Imamat 4, Imamat 1. Dosa seperti apa yang harus korbannya kambing betina, siapa pelakunya yang korbannya adalah lembu, siapa yang berdosa sehingga kambing jantan yang harus jadi korbannya. Kita udah tamat tentang itu, udah paham betul. Yang jadi masalah ini dosa manusia ditebus dengan manusia ini, dengan mengatakan manusia ini adalah kambing domba. Ini menurut saya ini penistaan sebenarnya. Karena di dalam kaidah pengajaran orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, jangan kau katakan kepada Bani Israel bahwasanya kalau mereka ingin mempersembahkan kurban ya harus domba, kambing, sapi, lembu. Itu terjadi dan Yesus pun mengajarkan itu naifnya itu di situ tuh.
Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yang menggelikan kemudian adalah Paulus. Kenapa Paulus ini menggelikan? Karena ketika kemudian dia keluar dari Yerusalem mengajarkan Kristen, pulang ke Yerusalem, dia pun kembali mempersembahkan persembahan. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, lalu bertobat dan mentahirkan diri dengan melakukan persembahan pengorbanan. Karena yang memerintahkan dia untuk mentobatkan dirinya dan mentahirkan dirinya dengan mempersembahkan persembahan adalah imam-imam kepala, para penatua, maka sudah pasti orang Yahudi memerintahkan persembahan hewan kurban. Kenapa Paulus ikut bertobat? Kenapa Paulus ikut berkorban lagi? Kalau ternyata Yesus sudah ada menjadi korban. Tapi faktanya, ya inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah membalas kejahatan mereka dengan membuka aibnya dengan terpampang luas. Coba, silakan Anda sahabat-sahabat muslim utamanya, baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana seorang Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi, dari mengajarkan menyembah Yesus, dari mengajarkan tidak bersunat. Andai saja Paulus ini benar-benar menerima pengajaran paten, maka dia akan melawan orang Yahudi. Oh enggak, ngapain tobat? Ini aku bertemu dengan aku dan mengatakan Tuanku yang ada lagi tutoran, nggak ada lagi persembahan itu kan. Tapi faktanya justru dia ikut berkongko bertobat di situ. Kemudian sedikit lagi, kalau korban manusia bernama Yesus ini betul, maka tidak mungkin kemudian Yesus menamai orang-orang yang ingin membunuhnya dengan anak-anak setan. Kita lihat di dalam Yohanes 8 misalnya. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh. Kenapa kau berusaha membunuh aku, kata Yesus? Karena perkataanku tidak ada di tempat, tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Ini orang ini berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memiliki firman-Ku di dalam dirimu. Apa yang kulihat kepada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian itu juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa? Iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, telah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Coba. Kalau kamu anak-anak Abraham, ya tentu kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Tapi justru kamu kok malah berusaha membunuh aku. Artinya, pembunuhan terhadap Yesus, usaha yang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah usaha setan. Itu data itu. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Pekerjaan yang aku lakukan adalah menyampaikan kebenaran yang kudengar dari Tuhanku, dari Allah. Kenapa kau ingin membunuhku? Sedangkan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami dilahirkan bukan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah membunuh aku. Itu kata Yesus. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bro, bukan malah berusaha membunuh aku. Sebab aku ini keluar
keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh, melainkan kehendak Dia yang telah yang mengutus aku. Lalu kenapa kau ingin membunuhku? Gitu loh. Ini bantahan Yesus, saudara. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah, ya mohon maaf, saya harus jujur, iblislah yang menjadi bapa, mungkin gitu. Silakan. Oke, saya baca ya, Ibrani 10 ayat 10, saya baca pelan-pelan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi dalam buku Ibrani itu konsepnya itu jelas sekali. Memang dalilnya ditulis begitu. Itu makanya orang Kristen dari ayat ini jelas tak ada lagi korban. Makanya orang Kristen tidak lagi korban-korban lain lagi. Yang Paulus tadi ada itu, Paulus mengatakan begini, untuk memenangkan orang, kalau kita ketemu sama orang Yahudi, baiklah kita bersikap seperti orang Yahudi tapi tidak ikut dalam dosa mereka. Itu bicara tentang kontekstualisasi. Contoh kayak saya, kalau saya ketemu sama orang lain ya saya ikut dengan gaya mereka, tapi saya tidak ikut dengan dosa mereka. Jadi kalau Kristen itu sepanjang dikatakan dia Kristen, dia harus mempercayai pengampunan dosa itu dan kebangkitan itu. Dan memang ayat-ayat pendukungnya juga banyak, tetapi ayat-ayat yang membingungkan juga banyak. Makanya orang Kristen sampai sekarang saya bilang tadi, ada yang oneness, Trinity, tetapi basic keselamatan itu memang harus ada kurban. Kira-kira gitu Bang Cuma. Oke, baik. Bang, boleh masuk dikit Bang, cuma izin kalau boleh. Ya, setelah ini Bang ya, nanti jangan sampai saya lupa, soalnya sudah ngantuk ini. Ya. Setelah ini ya, nah, jadi gini, ketika saudara kemudian membantah pengajaran Yesus dengan Ibrani, surah Ibrani maksud saya, Anda harus tahu sesuai dengan yang saya sampaikan nih. Bukan tahu sih, Anda harus ingat, mungkin Anda lupa, saudara saya lupa. Buku Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dan kemudian Bapak gereja ada yang mengatakan mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula ya, di abad kedua, ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya surah Ibrani ini itu ditulis tahun 67 Masehi. Ada juga yang berpendapat ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Artinya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda mencoba untuk mematahkan pengajaran Yesus dengan surat-surat yang tidak jelas yang muncul belakangan. Itu fakta. Tak ada satu kekuatan di Kristen dari gereja manapun yang bisa menyatakan bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh si Fulan, si A, dan dia adalah murid Yesus yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Yesus. Justru kalau saya lihat, saya geli Bang. Maaf nih, mungkin karena saya Muslim ya. Di dalam Ibrani yang Anda tunjukkan tadi, Ibrani 10, kalau Anda lihat nomor satunya itu ditertawakan seorang Yahudi. Di dalam hukum
Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kata siapa? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini celaka ini. Orang Yahudi itu diselamatkan. Bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 20 terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Loh, kok ini ada orang menulis seenak perutnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Apa-apaan ini? Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalamnya. Ini orang belajar dari mana ini nulis kayak begini? Ini nggak diketahui siapa penulisnya. Paulus juga bukan, Lukas bukan, Markus bukan. Tapi seketika dijadikan sebagai panduan oleh saudara Kristen kita untuk kemudian ingkar terhadap firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu tadi sekali lagi kembali kepada yang tadi. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 12, apa kata Yesus kemudian Matius 12? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi lalu keluar. Jadi hari ketiga keluar dari kubur. Itu angkatan jahat, punya simbol. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan hari ketiga? Tidak. Tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai 11 sampai 12. Murid Yesus tidak percaya. Ketika datang orang-orang, guru kau tidak ada di kubur. Mana mungkin. Kau menghayal, kata murid-murid. Meskipun mereka tidak percaya, Petrus bangun pagi-pagi sekali, lalu kemudian pergi di kubur. Dia hanya menemukan apa? Menemukan kain kafan. Lalu apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Artinya angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Yang angkatan jahat itu orang Farisi. Siapa orang Farisi? Filipi 3 nomor 5, Paulus, orang Farisi. Angkatan jahat ini orang Farisi, dan angkatan jahat ini datang kepada saya bertanya, guru berikanlah kami satu tanda. Tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 mengatakan, aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, dialah yang membimbing kemudian Paulus mengajarkan tentang korban berupa manusia. Itu angkatan jahat. Ya, itu polanya itu seperti itu, Bang. Silakan. Ya, itu kan tafsiran Bang Juma. Selanjutnya tadi karena diilhamin 40 penulis itu diilhamin dengan jarak 1500 tahun itu. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari buku Kejadian, tidak ada yang bertentangan di situ sebenarnya, Bang Juma. Dari perspektif yang saya lihat dan yang kami lihat. Kalau Bang Juma melihat dari perspektif yang lain, silakan. Karena orang Yahudi juga melihat dari perspektif yang Bang Juma lihat juga, maka orang Israel juga sampai hari ini tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dalam buku Daniel itu ada dikatakan tentang anak manusia di situ. Buku Daniel anak manusia itu melambangkan Tuhan, tapi orang Yahudi menafsir lain. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, inilah buku dari mana kita percaya Yesus menebus dosa itu tadi dibukukan di buku Ibrani itu. Tadi Bang Juma katakan itu belum tentu siapa yang nulis. Kita mempercayai ke-40 penulis itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini bicara kepercayaan. Kepercayaan itu susah dinilai.
Jelas dikatakan ya kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, kalau tidak percaya ya tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi kepercayaan kalau kita lihat kepercayaan orang itu kita nggak bisa nilai. Nah jadi iman kita memang berbeda. Kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Dia mati bagi kami. Itu yang kami percayai dengan dalil-dalil yang kami lihat dalam Alkitab. Oh mungkin kita katakan, oh tapi kami lihat yang lain. Karena setan pun memakai Alkitab juga. Waktu setan itu menggoda Yesus, dipakai juga ayat Alkitab. Makanya dikatakan Roh Kudus perlu untuk menolong kita. Dari mana kita tahu itu? Dari buahnya. Buahnya itu dikunci dalam buku Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Matikan kameramu dulu, Olan. Jangan on cam dulu kau. Matikan kameramu dulu. Oh, Bang Jo, boleh menambahkan Bang Jo, saya Kristen. oh silakan. Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Suma dikasih kesempatan. Kalau tidak salah, 3 hari lalu saya diskusi dengan Bang Suma di pagi hari, dan Pak Suma sudah mengakui bahwa Isa dan Yesus itu memang beda, dan karena Yesus itu disalib ya. Nah, beberapa ayat ya dasar Alkitab yang saya ingin sampaikan untuk mencari kebenaran Yesus disalib atau tidak itu, dan sudah dijelaskan tadi oleh Bang Jo tentang dalam karya penyelamatan penebusan manusia dari kutuk dari dosa. Nah, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, pernyataan Yesus sendiri, dan kemudian kesaksian malaikat ya, dan juga kesaksian para murid. Nah, pernyataan Yesus begini Bang Suma. Yesus berkata begini, Matius 20 ayat 28, Ia berkata begini, Anak manusia bukan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau maksudnya begini Bang Suma, kalau Bang Suma gunakan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, maka harus konsisten menggunakan pernyataan Yesus yang lain juga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ya dalam Matius 26 sebelum Ia ditangkap untuk disalibkan, Ia berkata begini, Yesus sendiri berkata, ayat 26 dan ayat Matius 26 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia yaitu Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi pernyataan Yesus itu sendiri. Dan seperti Bang Suma sudah kutip tadi ayat dalam Matius 12 dan juga tentang Yunus itu, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia yaitu Yesus akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang seperti Pak Dance, dan ia membawa narasi ini. Dan bagaimana Yesus ada di dalam perut bumi? Tidak lain adalah ketika Ia mati, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab secara khusus yang ditulis oleh saksi-saksi murid-muridnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu tidak mati, dan Yesus itu tidak bangkit. Itulah berita Injil ya. Barang siapa yang percaya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena amal kebaikan kita, karena anugerah Tuhan kita ditebus. Bukan dengan korban hewan, bukan dengan korban binatang, bukan dengan korban manusia yang berdosa, tetapi korban Dia yang tidak mengenal dosa. Karena dengan apa kita dibandingkan? Dengan hewan tidak, dengan sesama manusia tidak, karena manusia juga adalah berdosa, kecuali Dia manusia yang sempurna, meneteskan darahnya untuk pengampunan dosa. Itulah berita Injil. Sekian Bang Suma. Salam Bang Jo ya. Iya, baik. Jadi ada 2 hal yang saya harus sampaikan di sini terkait dengan catatan Matius 20 yang Anda bacakan tadi. Ini narasi yang dibangun oleh penulis Matius. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini catatan penulis. Sehingga penulis kemudian mengatakan ini ucapan Yesus. Matius 9 nomor 9, ternyata penulis Matius ini bukan murid Yesus.
Karena dia bukan murid Yesus, maka narasi dibangun di dalamnya ya boleh saja, sah-sah saja dia mau menuliskan apa. Saya sebagai Muslim melihat ini adalah narasi seorang pewarta yang kadang benar, kadang salah. Karena bukan firman Tuhan, tapi tulisan pewarta. Matius ini kan bukan murid Yesus yang menuliskan. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Jelas itu. Nah, ketika kemudian penulis yang bukan murid Yesus ini berkata, tetapi Yesus memanggil mereka, kamu tahu bahwa pemerintah, apa dia katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini ungkapan yang muncul belakangan, bukan ucapan yang justru sesaman dengan Yesus. Kan udah aku bilang tadi di awal, Yesus berkata di kitab yang sama, dalam kitab Matius, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bagaimana kalau yang datang kepada penulis Matius ini adalah penyesat yang mengaku Yesus itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang pertama. Sabar, yang kedua, sabar. Yang kedua, di dalam kitab yang sama pula, konon Yesus juga dituduh berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Nah, di sini saudara, jelas dalam original teksnya ada tertulis grapo, artinya ada tertulis. Dengan kata lain, sebelum Yesus mengucapkan ucapan ini, sudah ada tertulis tentang Yesus. Jadi tidak merujuk kepada perjanjian baru tertulisnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, grapo. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Coba. Jadi kalau ada orang mengatakan nubuat sudah ada untuk pembunuhan Yesus, berarti Tuhan menubuatkan Yudas itu celaka. Tuhan menentukan Yudas ini celaka. Berarti Yudas ini adalah korban yang harus celaka karena adanya nubuat pembunuhan untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, orang Kristen yang ada di Indonesia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Yang tertulis pada saat Yesus berucap itu hanya perjanjian lama. Sedangkan di dalam Lukas 24 kalau Anda baca dengan teliti, di situ diterangkan di data nomor 24-nya jelas sekali, aku memang harus menggenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat bahwa dosa ditebus dengan dosa dengan darah manusia? Ada? Enggak ada. Yang ada dalam Taurat, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan dikatakan terkutulah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap yang celaka? Yudas. Kenapa jadinya Yesus yang celaka? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak percaya kepada buku saudara ini, tapi saya jadikan sebagai referensi. Sebagaimana saya tidak percaya kepada buku matematika bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Begitu juga saya tidak percaya kepada kitab Matius ini sebagai firman Tuhan, tetapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Oke, Yesus sendiri yang berkata, aku harus pergi, anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti perjanjian lama. Dikuatkan di dalam Lukas 24 tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis di Taurat? Adakah persembahan korban dengan darah manusia? Tak ada itu, Bang. Silakan. Makasih Bang Juma. Statement Bang Juma tidak percaya tentang Alkitab itu sebenarnya membuat kita dari
tak perlu ada yang dibahas. Kenapa? Kalau memang Bang Juma nggak percaya, kita bahas apapun nggak ada gunanya, itu yang pertama. Jadi silakanlah, makanya kan di kita Muslim juga ada agamamu agamaku, agamaku agamaku, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, tadi kita sudah berulang kali jelaskan dari kejadian itu, konsep yang Bang Juma bawa inilah yang dibawa oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun tidak percaya akan hal itu. Kalau sudah menyangkut kepercayaan, kita kasih dalil manapun tetap aja kita tidak percaya. Jadi tadi saya sudah bagi buku Ibrani, Bang Juma katakan buku Ibrani itu dipertanyakan itu, belum tahu siapa pengarangnya, itu benar. Tapi kami mempercayai semua itu kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan bagi kami, karena ada ditulis begini, bagi orang-orang yang belum terbuka matanya, itu ada di Alkitab dikatakan, maka pembacaan kitab Taurat itu matanya terselubung sampai hari ini. Jadi memang banyak hal-hal kalau kita nggak lihat dari perspektif yang benar, dari cara yang kita percayai benar tentang penyelamatan dari kejadian sampai wahyu itu, memang agak susah. Contoh dalam buku Kejadian. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari. Dan Allah bertanya kepada Adam, "Di mana engkau, Adam?" Dan dari situlah konsep orang Kristen mengatakan Allah mencari manusia. Maka dikirimnyalah nabi-nabi. Nabi-nabi dikirim, banyak yang dibunuh. Terakhir, setelah diberikannya juga Taurat, penulis Taurat itu adalah Musa. Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Dia juga nggak nyampe. Akhirnya dibawalah Joshua. Joshua itulah sebenarnya nama Yesus. Jadi supaya bisa masuk ke tanah perjanjian itu membutuhkan Joshua. Yesus itulah juru selamat. Dari konsep itulah dibawanya. Jadi ada topologi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebelum Yesus mati, dia bicara soal perjanjian lama hanya 2 hal. Apa kata dia? Inti perjanjian lama itu hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi itu mulai Kejadian sampai Maliaki itu menurut Yesus adalah kasih. Tapi setelah dia mati, waktu dia bangkit, dia ngomong kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi isi Kejadian sampai Maliaki. Apa kata dia? Dia mulai menceritakan tentang dirinya. Mulai dari Kejadian sampai wahyu itu, sampai Maliaki itu. Maka di Kejadian apa? Waktu dikatakan harus ada domba yang dikorbankan, mulai Yesus katakan domba itulah melambangkan Yesus. Dan kalau kita pelajari semua perjanjian, Kenapa diturunkan, Bang? Bang Suma. Diturunkan itu namanya kena tombak biasa, wah. Nggak ada yang sengaja nurunin itu, enggak. Oke. Bang Juma udah saya perhatikan selama ini, sementara ngomong udah kayak gitu juga biasa itu, Bang. Oke. Izin sebentar aja, Bang, ya, baru. Silakan. Boleh ya? Iya, jadi Silakan. gini, teman-teman harus konsisten. Kalau Bible itu sudah dipalsukan, alangkah baiknya jangan dikutip-kutip, diambil yang menguntungkan dan dihina yang tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas di dalam Bible bahwa Yesus, sejarah tentang Yesus, keberadaan Yesus di bumi itu sangat jelas. Mulai dari lahir sampai ia terangkat ke surga, itu sangat runtut dan detail. Nah, oleh sebab itu saya sudah pernah diskusi dengan Suma bahwa ia sudah menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu beda, karena Isa tidak disalib sedangkan Yesus disalib. Dan Yesus di dalam Bible itu jelas adalah korban penebusan bagi kami, ya, bagi dosa kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dipahami mengapa kami menggunakan perjanjian lama, ya. Itu karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa harus digenapi itu dalam Lukas pasal 24 ayat
44. Harus digenapi segala yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu sangat detail, tidak dapat dipisahkan. Dan sampai pada saat ini Kristen tidak pernah mengubah kisah sejarah yang ada di dalamnya. Sangat konsisten dengan hal itu. Itu yang perlu dipahami. Dan oleh sebab itu ya, kekristenan sangat memelihara tentang apa yang ada di dalam Taurat Pentatuk, dan semua itu sangat dipegang sampai saat ini dari sisi hukum-hukum moralnya. Nah, oleh sebab itu ya, khususnya di dalam hal penyaliban ya, karena ini banyak hal-hal yang berujung kepada istilahnya itu berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Saya pernah diskusi dengan Suma, siapa yang disalib sebenarnya? Beliau pun tidak tahu. Bahkan para ulama Islam yang berpolemik sesuai surat An-Nisa itu adalah kalian sendiri sebenarnya, saudara-saudara Islam, tidak tahu siapa yang disalib. Itu yang saya ingin sampaikan. Gantian, kan ya? Itu ya. Gantian ya. Ya, sebentar lagi Bang. Dikit aja, 1 menit boleh ya? Karena itu jujurlah, berdakwalah berdasarkan kitab Anda, kebenaran Anda, tapi jangan memaksakan kebenaran Anda untuk memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Bible itu. Itu saja Bang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya kebenaran, jalan kebenaran, sang hidup itu, pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus, menghampiri kalian, memberikan hidayah bagi kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Fandi ya. Ini mental. Jangan kemana-mana dulu Bang, dengerin dulu. Saudara. Jadi apa yang Anda lakukan ini mental Belanda, mental penjajah. Anda minta kami kemudian berhenti membahas kitab saudara, tapi Anda mendoakan kami supaya diberkati sama Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu, kan lucu Anda saudara. Lucu Anda itu namanya. Jadi gini saudara, kami untuk memberitakannya Bang. Maksud begini. Terus Bang, dengerin dulu Bang, gantian Bang Juma lagi. Jadi Anda punya tugas memberitakan, terus kami manut aja kayak orang yang di gereja itu. Manut Tuhan. Nah, makanya saudara gini. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Untuk menyadarkan saudara, kalau tadi yang turun itu kenapa? Ya udah, kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya, kita nggak usah bahas. Tidak, bukan begitu. Agama Kristen ini agama syiar yang diajarkan kepada kami juga umat Kristen, umat Islam. Makanya muncul kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan agama, pendangkalan akidah, misionaris di mana-mana, melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ekonomi. Kalian masuk ke semua sendi untuk kemudian memurtadkan kami. Maka saya menjelaskan, bukan berarti saya percaya. Minimal Anda beriman kepada kitab tersebut. Seibarat Anda percaya uang palsu yang ada di tangan Anda itu sebagai uang asli. Maka tugas saya yang tahu menjelaskan bahwa yang ada di tangan Anda itu adalah uang palsu. Jangan alergi dengan itu. Oke, kita analogi ya. Mana yang duluan, uang palsu atau uang asli? Yang duluan itu adalah uang palsu bisa, uang asli bisa. Nah, inilah teorinya Islam bertakia. Loh, kok bertakia? Uang palsu duluan, baru uang asli. Bagaimana ceritanya orang mau mencetak? Sabar dulu kawan. Sabar dulu. Ya, silakan. Ketika Bank Indonesia ingin membuat uang pola baru, itu tidak seketika itu jadi. Ada masa percobaan yang harus ditempelkan ini garis-garisnya, warnanya, gambarnya, fotonya. Itu ada masa pencobaan, masa di mana mereka melakukan pencobaan sampai kepada fixnya untuk kemudian menentukan uang seri baru. Nah, kalau Anda masih masa pencobaan, belum pada bentuk yang aslinya, dicetak sebagai uji coba, Anda pakai belanja, Anda menggunakan uang palsu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan duluan yang asli daripada yang palsu, sekarang saya tanya kepada saudara, kitab Anda yang asli ada nggak kata Allah di dalamnya? Teks aslinya? Ya, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mana duluan yang ada teks asli, yang tidak ada teks asli Allah, dan yang belakangan muncul ada tes Allah? Mana duluan?
Oke, mana yang duluan? Kristen, Arab, atau Islam? Bukan itu. Kok larinya ke bukan begitu, saudara. Anda kan bertanya yang dulu, Anda kan mengatakan yang duluan itu yang asli. Sekarang saya tanya, kitab yang lebih dulu tidak ada nama Allah dengan kitab Kristen yang dalam bahasa Yunani yang lebih dulu tidak ada kata Allah, dengan kitab Kristen yang muncul belakangan yang ada kitab Allah, mana yang lebih dulu? Yang ada kata Allahnya atau yang tidak ada kata Allahnya? Itu masalah terjemahan, Bang Sumag. Enggak, saya tanya mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Gini, Mana yang lebih dulu? Nah, inilah cara-cara kalau anak Dajjal berdiskusi kayak gini. Mana lebih dulu? Kitab Anda yang tidak ada kata Allah atau kitab Anda yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Gini, Bang Suma. Teks asli dalam... Saya tidak tanya teks asli. Saya bertanya tentang adanya penambahan kata Allah. Mana lebih dulu yang tidak ada kata Allah atau yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Itu berbicara tentang penerjemahan. Saya tidak tanya tentang penerjemahan. Saya tanya mana lebih dulu, Bible yang ada kata Allah atau Bible yang tidak ada kata Allah? Mana lebih dulu? Maksudnya Bible yang mana? Loh, memang dari dulu, memang dalam bahasa Yunani ada kata Allah? Tidak ada. Tidak ada. Mana lebih dulu dengan yang ada kata Allah? Yang tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada kata Allahnya itu palsu kan? Tidak palsu. Kok tidak palsu pula? Tapi itu terjemah. Itu penerjemahan. Dari kata apa Anda terjemahkan menjadi Allah? Dari kata Elohim. Theos. Elohim itu artinya dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab? Iya. Allah. Ilahun. Itu dalam bahasa Arab. Terus? Nah, kenapa ada kata Allah? Iya, karena penerjemahan, bro. Dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah? Nah, itu penerjemahan. Iya, penerjemahan dari kata apa? Gini, bro, harus pelajari bagaimana sejarah penerjemahan. Ya. Jangan ajarin saya, Cak Ayu. Jangan ajarin saya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mana duluan, mana belakangan, lalu itu menjadi dasar pijakan Anda menjadikan palsu, berarti Bible Anda palsu. Karena yang pertama tidak ada kata Allah, sekarang ada. Yang dulu tidak ada kata Allah, sekarang ada. Berarti yang sekarang ini palsu. Iya, buat Anda ya. Maksudnya gini. Loh, Anda mengatakan pernyataan itu. Gini, Suma. Sampai sekarang Kristen Jazirah Arab itu tetap menggunakan kata Allah. Dan di sana itu di Arab. Itu di Arab. Ini di Indonesia. No, justru Islam itu sumbernya dari Arab. Kenapa di sana tidak dipermasalahkan? Ayo. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen di Arab itu menggunakan kata Allah dari bahasa apa ke bahasa Arab? Itu dari bahasa Aramaik. Hah? Apa di dalam bahasa Aramaik? Apa yang ada di dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam kata Allah? Ya, itu banyak diambil dari apa? Satu aja. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah pembohong. Satu aja. Apa? Ini apa, saudara? Menggunakan kata theos saja gitu ya. Ya, theos dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan dalam kitab. Allah Ya Allah. Theos dalam bahasa Arab itu Rob atau Ilah. Iya, Rob Ilah. Kenapa larinya ke Allah? Nah, itu memang digunakan di sana. Pandai-pandaian. Nah, itulah hebatnya kalian ini. Jadi semua tidak percaya Theos. Saya tidak percaya Theos. Theos itu dewa. Tahu artinya Theos kan? Tahu. Theos itu artinya dewa. Oke. Tahu dalam secara akademik apa itu ateis? Ateis. Orang yang tak bertuhan. Tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Iya, betul. Jadi kamu ateis gitu loh. Kenapa saya ateis? Apa hubungannya saya? Tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Itu namanya generic name. Lah, Tuhan saya namanya Allah. Nah, itu bagi Anda.
Lah, tadi Anda katakan saya ateis. Kan gila Anda ini. Kan kamu katakan tadi tidak percaya dewa, tidak percaya Lah, teos. saya memang tidak percaya teos karena teos itu sembahan orang Yunani. Itu dewa. Nah, oke, bahasa ilmiah dari tidak percaya teos apa? Tidak percaya teos, ateis. Nah, berarti Anda teis, oke? Lah, saya percaya kepada Allah. Ini ketahuan anak Dajjal ini, anak Dajjal lucu. Anda banyak belajar bro supaya tahu ateis itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya teos. Ya, itu istilah dari mana? Itu istilahmu, itu istilahmu. Kalau saya dengar, kalau saya hanya mengenal kata kafir. Gak usah kau lari kemana-mana. Sekarang yang kamu harus jawab ini adalah dari mana kau ambil kata Allah? Itu penerjemahan. Terjemahan dari mana? Terjemahan dari kata mana? Terjemahan dari mana? Itu dari bahasa Melayu, ya, dari Arab, dari Melayu, Indonesia, Melayu pula. Bahasa serapan. Inilah kalau mencuri dari Yahudi, mencuri juga dari Islam. Gini. Oke, lafaz Allahnya berapa huruf? Mencuri dari Islam, mencuri dari Allah. Allahnya berapa? Udah, nih kamu turun aja bro. Kamu turun. Kamu cebok sana, cebok pakai dedak. Jangan belum selesai. Mas Pandi, mana nih Mas Pandi? Udah turunin, anak Dajjal ini turunin. Turunin dia, Pandi, gak ada ilmunya. Enggak bisa kawan kita hanya akan saling menyakiti kalau Pandi berdiskusi. turunin dia, gak ada ilmu. Gitu. Gak ada ilmu dia. Pak usah, mending Anda ke gereja lagi pelototin pendeta gitu. Belajar lagi lah menerjemah yang baik. Belajar jujur lah dalam diskusi itu intinya. Jujur itu lebih terhormat loh daripada membulat muter-muter kayak tadi. Itu intinya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita tidak perlu perpanjang ya kepada orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang jahil, karena Allah juga melarang kita berdiskusi dengan orang jahil, orang bodoh ya. Mending kita turunkan daripada kita teruskan, daripada nanti kita hujat-hujatan, caci maki. Lebih baik kita turunkan saja, suruh dia cebok pakai dedak, itu udah cukup ya, teman-teman. Yang nggak jujur. Betul. Ya, silakan. Silakan, Dek. Mana hostnya nih? Gak ada hostnya. Siapa host ini gedein tuh? Aku bukan moderator nih. Mana nih hostnya nih? Wah, nggak nampak nih. Host tidur ya, udahlah. Kita baca aja di dalam Yohanes 20:17. Apa nih katakan? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ini yang mereka bawa ya. Allahku dan Allahmu ini yang mereka bawa ya. Padanan katanya, apa yang dia bilang tadi, orang Aram pakai kata Allah. Ini padanannya. Qala laha Yasua. Nah, la talmisini li inni lam as'ad ba'da ila abi walakin adhabi ila ikhwati wa qawli lahum inni as'adu ila abi wa abikum wa ilahakum wa ilahakum. Berarti ilah ya. Nah, ilahun. Nah, mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Itulah kebohongan-kebohongan kata Bang Jumai siapa tadi, anak Dajjal. Bener ya. Geril Dajjal nih, kita gedein lagi lebih gede nih. Ekstraknya as'adu ila abi wa abikum wa ilahi ila hukum. Oke, nah. Terima kasih banyak. Ada pertanyaannya Bang Yoma, cakep banget itu. Membuat dia nggak bisa menjawab antara asli dan palsu, antara yang menyontek dan tidak, mengenai penggunaan kata Allah itu gitu. Kenapa tiba-tiba di terjemahan ada, kalau tadinya nggak ada, itu dia nggak bisa. Jadi mulai nggak jujur di situ. Mestinya kalau diskusi itu jujur, supaya lu berilmu, tetap menjadi Kristen yang baik.
Oh iya Bang Juma ya. Saya baru tahu loh ilmu kayak begini. Selama ini aku nggak pernah diajarin loh. Nah itu, begitu dong kalau diskusi. Menerima kenyataan supaya cepat kelar. Jangan bulat. Sudah tidak bisa apa-apa ya muter-muter, akhirnya apa? Kemana-mana memancing supaya hujat menghujat. Nah ini kalau udah begini di-cut, selesai. Itu kira-kira. Mungkin waktunya istirahat Bang Juma. Udah jam 3 di sana. Gimana? Tutup ya? Iya kan, silakan dimonitor, silakan. Ada Daman bisa ditutup sekalian. Biar Bang Juma bisa istirahat. Hostnya dulu mana tahu host yang ditinggal sendiri. Iya, tadi bisa dibesar-besarin sama host. Mana hostnya? Atau kalau ada moderator di bawah, terserah. Enggak, kalau misalnya teman-teman kita masih mau lanjut, silakan aja. Di sana kan masih jam 2, Bang Handi, biarkan saya baring-baring sejenak kan gitu. Nah itu ada moderator Bang Jibril. Ya silakan. Itu Bang Jibril gimana nih? Ini pada mau lanjut gitu kan? Namun dinaikin